Adik-adik pada nonton bareng rupanya. Ya, Kak Aida, apakah saya langsung bercerita atau ada sambutan dulu? Nah, boleh Kak Hakim, silakan menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah. Minta tolong untuk adik-adiknya di-mute dulu suaranya ya. Baik, Kak Hakim akan mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik-adik menjawab dengan penuh semangat. Coba sekali lagi ya, pakai gerakan. Coba gerakan tangannya Kak Hakim. Coba tangannya pertama di depan sini. Ya, semuanya bergerak. Tangannya kayak gini semuanya ya. Siap ya. Nanti kalau menjawab salam juga seperti ini. Ikuti gerakan tangan Kak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya semangat. Semuanya anak-anak hebat yang luar biasa. Masya Allah. Nih, Kaki mau menyapa nih. Adik-adik yang ada di studio tuh. Yang lagi nonton bareng tuh. Masya Allah. Coba, apa kabar adik-adik yang nonton bareng? Coba angkat jempolnya dua-duanya. Oh, Masya Allah, dua-duanya diangkat jempolnya. Baik. Sekarang Kaki mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Coba, mana adik-adik yang ada di rumah? Jempolnya diangkat. Mana adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah, semuanya semangat. Semuanya hebat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik yang soleh solihah, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak, kenapa kok kita harus bersyukur, Kakak? Kenapa? Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa kita harus bersyukur? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Oh, coba yang tahu jawabannya angkat tangannya tinggi-tinggi. Kenapa kita harus bersyukur? Coba angkat tangannya yang tahu. Iya, betul. Karena kita diperintahkan Allah untuk bersyukur. Karena Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmatnya banyak, saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Nah, adik-adik, Allah berfirman tuh dalam surat An-Nahl, surat lebah. Tahu lebah? Tahu lebah? Iya, yang bisa mengeluarkan madu. Dalam surat lebah atau surat An-Nahl, tepatnya ayat yang ke-18. Ayat yang ke-berapa? 18. Allah berfirman. Dengerin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada yang tahu artinya? Artinya adalah jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi nikmat Allah itu banyak sekali ya Kak? Betul sekali, nikmat Allah itu banyak sekali. Saking banyaknya, kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Coba sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu hari ini mendapatkan nikmat apa dari Allah? Nikmat apa? Iya betul, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa mencium, bisa bicara, nikmat bisa bernafas, nikmat apa lagi? Nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bergerak, dan masih banyak lagi. Nikmat punya rambut, punya telinga, punya gigi. Coba sekarang ada yang nggak punya gigi nggak? Coba giginya dimeringis. Kok ada yang ompong? Giginya siapa itu? Oh, ada yang ompong ya? Itu kakek-kakek apa nenek-nenek ya?
Oh, masih adik-adik ternyata giginya mau diganti sama Allah. Kakak, gigiku hilang. Gigiku habis. Kenapa ya? Tidak usah khawatir adik-adik. Yang giginya hilang atau copot sama Allah akan diganti dengan gigi yang lebih bagus. Nah, adik-adik yang solihah, itulah nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Makanya kita wajib bersyukur kepada siapa adik-adik? Kepada Allah. Ayo bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oh ya adik-adik, Kak Hakim akan menyapa kalian ya. Ini sapaan khas Kak Hakim. Nanti kalau Kak Hakim sapa, adik-adik kalian menjawab siap-siap gitu ya. Oke? Paham ya? Semuanya, baik yang di studio maupun yang di rumah, semuanya menjawab. Yang kompak, yang semangat. Yang apa? Semangat. Oke, kita tes dulu. Adik-adik lebih semangat dong. Yang lebih semangat lagi. Yang paling semangat. Ayo lagi, sekali lagi. Adik-adik. Siap-siap. Loh, Masya Allah. Yang ada di studio. Yang ada yang nonton bareng. Saya semangat. Yang di rumah juga nggak kalah semangat rupanya ya. Baik, sekali lagi kita adakan lomba. Antara yang laki-laki dan perempuan. Sekarang yang laki-laki dulu ya. Yang perempuan, diam dulu. Oke, yang perempuan diam dulu. Sekarang yang laki-laki menjawab dengan penuh semangat. Siap-siap. Adik-adik. Siap-siap. Wow, nilainya 100. Yang perempuan sekarang. Yang laki-laki giliran diam dulu ya. Diam dulu. Sekarang yang perempuan. Siap, menjawab siap-siap. Adik-adik. Siap-siap. Wah, nilainya juga 100. Ternyata laki-laki dan perempuan semuanya semangat. Anak Islam luar biasa. Kak Hakim senang. Baik, sekarang kita gabungkan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Menjawab dengan penuh semangat. Adik-adik. Siap-siap. Masya Allah, semuanya semangat, semuanya hebat, dan semuanya mendapatkan juara. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yeay, alhamdulillah kita semangat. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, Kak Hakim akan bercerita tentang adab, sopan santun, tutur kata, berbicara, dan juga perilaku kita. Nah, kira-kira kalian siap nggak ya dengarkan cerita dari Kak Hakim? Yang siap coba angkat jempolnya dan katakan siap. Wow, semuanya ternyata siap, hebat. Nah, adik-adik, sebelum Kak Hakim mulai bercerita, kita ngaji dulu yuk. Kita membaca surat Al-Asr. Surat yang artinya masa atau waktu. Wal asr innal insana lafi khusr. Semuanya hafal kan? Baik, kita ta'awudz dulu ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, aku mau tanya nih, siapa yang tahu artinya? Yang tahu artinya, insya Allah akan mendapatkan hadiah nih dari panitia, dari Ustaz Sada. Ayo, yang tahu artinya siapa? Ayo, ada yang tahu artinya? Yang di rumah maupun yang di studio? Demi masa. Demi masa. Ayo, siapa yang tahu itu?
Oh, demi masa. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semuanya akan rugi kata Allah. Kecuali orang-orang yang beriman. Kita beriman enggak? Beriman, alhamdulillah. Tapi apakah sudah cukup beriman saja? Tentu tidak. Ada kelanjutannya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kita udah berbuat baik belum? Beramal soleh belum? Sudah. Salah satunya dengan kita berbagi, dengan kita mengucapkan perkataan yang baik, membantu teman, itu beramal soleh. Nurut sama kedua orang tua. Tuh. Yang ketiga ada lagi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Nah, ini dia inti dari cerita kita kali ini adalah kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran adik-adik. Kalau ada teman kalian berkata yang tidak baik, misalkan dia berkata kotor, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, misalkan misuh, tahu kan misuh kan? Berkata yang tidak baik. Tuh, kalian diam aja apa mengingatkan? Mengingatkan. Diam aja apa mengingatkan? Mengingatkan. Misalkan ada teman kalian berkata yang tidak baik, dia menyebutkan nama hewan, tapi dengan kata yang kasar. Misalkan ada hewan ya, disebutkan dia misuh tuh. Cicak, misalkan ya. Itu perkataan, misalkan dia marah sambil menyebutkan nama hewan. Oh, nyamuk, misalkan ya. Dia ternyata misuh. Kita diam saja apa mengingatkan? Tentu kita harus mengingatkan. Dan kita mengingatkannya dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Tidak boleh kita mengingatkan dengan marah-marah. Nanti teman yang kita ingatkan jadi marah deh, nggak jadi baik. Kita mengingatkannya kayak gini nih. Gimana ya caranya ya? Oh iya ya, Kak Hakim punya teman. Coba kita panggilkan temannya Kak Hakim. Namanya si Ali. Biar dia yang ngasih contoh ya. Coba kita panggil. Ale, sini dong. 1, 2, 3. Ale, sini dong. Ale, mana si Ale ya? Coba kita panggil si Ale. Biar dia yang ngasih tahu. Gimana cara menasihati teman yang suka misuh atau berkata kasar. Ale, mana si Ale ya? Halo. Ale? Ale? Oh, si Ale nggak kelihatan nih. Oh, si Ale. Ale. Kamu kok nggak kelihatan sih? Coba sebentar ya. Kak Hakim akan ganti posisi dulu nih. Biar si Ale kelihatan jelas. Bentar ya adik-adik ya. Kak Hakim akan ganti posisi dulu. Biar si Ale kelihatan jelas. Oh, Ale masih nggak kelihatan tadi ya. Bentar. Tunggu dulu ya adik-adik ya. Nah, Hakim akan pindah posisi dulu. Kira-kira si Ale bisa kelihatan nggak ya? Si Ale bisa kelihatan nggak ya nanti ya? Coba kita lihat si Ale. Nah, ini dia si Ale. Apakah sudah kelihatan? Tereng. Oh, ini dia si Ale sudah kelihatan rupanya ya. Tadi nggak kelihatan. Iya kakak, tadi wajahku hilang. Oh, tadi wajahmu hilang. Iya, hilang setengah. Oh, iya. Baik, adik-adik. Tadi kan kita membahas tentang apa? Tentang menasehati dalam kebenaran dan juga kebaikan. Oh ya Ali, kalau ada teman kamu yang suka berkata kasar, berkata yang tidak baik, kamu diam aja apa menasehati? Ya jelas kak, aku menasehatinya, tak bilangin, Hera. Masa gitu bilang Hera gitu toh? Ya dinasihatin. Coba kasih tahu adik-adik, gimana cara menasehati teman yang berkata tidak baik? Hera. Dijawab iya gitu ya. Hei Are. Iya. Nggak boleh gitu berkata kasar. Kenapa gitu? Kenapa? Nggak boleh berkata kasar. Kenapa? Karena berkata kasar itu kenapa kak?
Kok kenapa ya kamu yang kasih tahu adik-adik kok tanya kakak? Karena berkata kasar itu kenapa kakak? Lagi, ya kamu yang jawab sana tuh, ditanya kamu kok ya. Oh, iya, karena berkata kasar itu adalah pengikut setan. Oh iya adik-adik, berkata kasar atau berkata tidak baik atau misuh itu pengikutnya setan. Kalau kita suka misuh berarti apa nih? Berarti kita temannya setan. Oh iya, berarti kita temannya setan. Adik-adik mau nggak jadi temannya setan? Enggak. Siapa yang mau jadi temannya setan? Angkat kelingkingnya. Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah. Kamu mau nggak, Li? Ya nggak mau kakak. Kenapa nggak mau jadi temannya setan? Karena kalau jadi temannya setan nanti diajak ke neraka. Oh iya, kalau kita jadi temannya setan, kita akan diajak ke neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Ih, tidak mau ya. Katakan tidak gitu ya. Siapa yang mau Tidak. masuk neraka? Tidak. Tidak apa? Tidak menolak apa tidak mau? Tidak mau. Tidak mau ya. Ya terus tidak mau kakak. Kasihan masuk neraka. Emang di neraka ada apanya? Ada sate. Kok ada sate gimana sih? Ya itu kan yang dibakar itu kak. Nggak ada sate di neraka, Ale. Adanya Sama. orang-orang yang dibakar, kamu yang dibakar. Kamu dijadikan sate, mau nggak? Ya nggak mau kakak. Aku nggak mau. Iya. Makanya bilang adik-adik tuh, boleh berkata kasar nggak? Makanya nggak boleh berkata kasar. Terus berkata yang apa? Berkata yang baik. Oh iya, berkata yang baik. Oh ya, Ale, Hakim jadi inget tuh, ada sebuah hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita untuk berkata yang baik. Nah, kamu tahu nggak hadisnya? Ketahu. Gimana, Ale, hadisnya? Adik-adik dihafalkan ya. Iya, gitu. Dihafalkan ya. Iya. Kata dengerin. Iya, dengerin. Dengarkan. Iya, dengarkan. Ya. Iya, didengerin tuh adik-adik. Iya. Gimana Iya, bunyinya? Ale, didengerin. Begini bunyinya. Gimana? Begini. Ya gimana? Begitu. Gimana sih? Begini dan begitu. Oh, begini begitu gimana? Lah kamu hafal nggak? Enggak. Aku lali. Lah kok lali? Mohon maaf ya adik-adik ya. Si Ale ternyata lupa. Makanya dong diingat-ingat kalau ada pelajaran dari Ustadz dan Ustazah. Gimana kak bunyinya kak? Catatan kak. Catat. Sabar, tenang dulu. Kakek ingetin ya. Coba tirukan ya adik-adik ya. Tirukan. Kamu diem dulu biar adik-adik. Iya tirukan. Iya, diem. Tirukan adik-adik ya. Fal yakul khairon. 1, 2, 3. Fal yakul khairon. Auliyas. Sekali lagi ya. Bersama-sama ya. Fal yakul khairon. Mut. Artinya apa, Li? Artinya jangan makan semut. Kok jangan makan semut? Bukan. Ale. Maafin adik-adik si Ale ini nggak tahu, makanya belajar bahasa Arab dong biar tahu. Fal yakul khairon itu berkatalah yang baik. Terus yang semut tadi. Itu bukan semut, auliyasmut. Artinya kalau nggak bisa ngomong baik, maka diamlah kata Rasulullah. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong baik, sebaiknya kita diam ya kak. Iya, kalau kita nggak bisa ngomong baik, maka kita harus diam. Fal yakul khairon auliyasmut. Coba sekali lagi ya, sambil gerak tangannya ya. Fal yakul khairon auliyasmut. Nah, digerakkan tangannya. Sekali lagi. Fal yakul khairon auliyasmut. Makan semut. Makan semut lagi bukan. Auliyasmut itu sebaiknya dia diam. Tuh. Nah, adik-adik yang soleh-solehah, ada sebuah kisah yang luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, teladan umat Islam di seluruh dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana ceritanya, Ale? Ceritanya begini. Ya, gimana? Begini ceritanya. Begini. Gimana? Begitu. Kok begini begitu? Gimana? Kalian mau cerita dari kamu? Ya cerita dari Rasulullah.
ceritanya adalah suatu hari. Di suatu hari. Iya, terus? Aku lali. Aku lali terus. Yaudah, kamu dengerin adik-adik dulu ya. Kamu dengerin Kak Hakim bercerita. Kamu duduk diam di sini. Ya kakak, aku tak duduk. Duduk sambil apa? Duduk sambil tidur. Tidur gimana nggak boleh. Duduk sambil mendengarkan ya. Biar Ali dengerin dulu adik-adik ya. Biar Ali dengerin. Kita lanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, pada saat Rasulullah SAW pergi berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, orang-orang kafir Quraisy mereka merencanakan untuk mengakhiri hidup Rasulullah. Wahai orang Quraisy, kepung rumah Muhammad, kepung rumahnya. Pada malam hari kita akan mengambil nyawanya. Maka orang-orang kafir Quraisy pun berkumpul di rumah Rasulullah. Ternyata oleh Allah mereka dijadikan tidur. Dijadikan apa? Dijadikan tidur. Nah, Rasulullah pun bersama Abu Bakar berhasil pergi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Tapi sebelum sampai Madinah, orang kafir Quraisy tahu. Hai, orang-orang Quraisy, lihat, Muhammad tidak ada di rumahnya. Muhammad telah pergi meninggalkan kota Mekah. Apa? Muhammad telah pergi? Iya, Muhammad telah pergi. Bagaimana ini? Bagaimana ini ya? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita memberikan hadiah bagi orang yang bisa menemukan Muhammad? Hadiahnya adalah 100 ekor unta betina yang terbaik. Ide bagus. Ayo kita umumkan. Kita kumpulkan orang-orang kita. Serukan bahwa kita sedang mengejar Muhammad. Baiklah. Ayo kita umumkan. Kumpulkan orang-orang di alun-alun. Maka adik-adik, orang-orang pun dikumpulkan. Pengumuman. Bagi warga Mekah yang bisa menemukan Muhammad akan mendapatkan hadiah. Hehehe. Hadiahnya apa? Iya, hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Semuanya ada bertanya. Maka yang membacakan pengumuman menjawab, hadiahnya adalah 100 ekor unta betina yang terbaik di kota Mekah. Wah, hadiahnya besar sekali. Iya, hadiahnya besar sekali. Aku ikut. Aku juga ikut. Aku akan mengejar Muhammad. Maka adik-adik, berita tentang hadiah itu menyebar ke seluruh pelosok penjuru negeri. Ada seorang yang terkenal sebagai pencari jejak terbaik pada saat itu. Namanya adalah Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Ayo, siapa namanya? Suraqah bin Malik. Betul sekali. Suraqah bin Malik, dia adalah pencari jejak terbaik. Dan dia mengetahui tentang berita bahwa Muhammad telah pergi dan mendapatkan 100 ekor unta bagi yang bisa menangkapnya. Suraqah pun berkata, aku adalah Suraqah bin Malik. Aku pencari jejak terbaik di kota Mekah. Aku akan mencari Muhammad sampai ketemu. Maka adik-adik, Suraqah pun menyiapkan kudanya. Dia tidak hanya membawa kuda, dia juga membawa pedang, membawa tombak, dan juga membawa panah untuk siap menangkap Muhammad. Maka karena dia adalah pencari jejak terbaik, dia pun tahu di mana lokasi Muhammad dengan cara melihat jejak-jejak yang ada di atas pasir. Kira-kira Muhammad sampai mana ya? Oh, aku tahu. Ini pasti Muhammad lewat sini. Aku akan menangkap Muhammad. Aku akan menangkapnya. Aku mendapatkan 100 ekor unta. Begitulah kata Suraqah dalam hatinya. Dia pun memacu kudanya dengan sangat kencang. Itu dia. Jejaknya sudah kelihatan. Jejaknya sudah sangat dekat. Ayo kudaku, lari yang kencang.
Suraqah tidak sabar ingin menangkap Muhammad, adik-adik. Suraqah ingin cepat-cepat mendapatkan 100 ekor unta. Tetapi ada kejadian yang tidak ia sangka. Kuda yang ia naiki tiba-tiba kakinya masuk ke dalam pasir. Ya. Suraqah pun terjatuh dan terpental. Dia terheran-heran. Oh, tidak biasanya kudaku terjerembab ke dalam tanah. Ini tidak biasa. Ada apa gerangan? Aku tidak peduli. Yang penting Muhammad sudah dekat. Aku akan menangkapnya. Maka adik-adik, Suraqah pun berlari lagi menunggangi kudanya. Hea! 100 ekor unta sudah di depan mata. Hea! Lagi-lagi kudanya terjatuh lagi. Kakinya masuk ke dalam tanah. Kali ini lebih dalam dari tadi. Suraqah pun terpelanting, terheran-heran. Ada apa kudaku? Kudaku, kenapa ini kudaku? Kenapa engkau masuk dalam tanah? Tolong. Lontong. Lontong. Tolong. Suraqah pun meminta tolong. Ternyata adik-adik yang ada di depannya, betul itu adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Suraqah pun meminta tolong. Wahai Muhammad, aku tahu itu engkau Muhammad. Tolong aku. Aku tidak bisa keluar dari dalam tanah. Kudaku juga tidak bisa keluar Muhammad. Tolong aku. Lontong. Kok lontong lagi. Tolong. Suraqah pun meminta tolong kepada Muhammad adik-adik. Maka Nabi Muhammad pun dengan baik hati beliau mendoakan agar Suraqah bisa terbebas. Nah, karena Nabi Muhammad seorang nabi yang diijabah doanya, Allah izinkan Suraqah dan kudanya bisa terlepas dari dalam tanah. Suraqah malah tidak berterima kasih. Apa yang dia lakukan? Karena di otaknya masih ada 100 ekor unta, dia pun dengan semangat ingin menangkap Muhammad. Aku bohong, aku akan menangkap Muhammad. Ya. Kira-kira ditangkap nggak ya? Tidak. Allah melindungi Nabi Muhammad. Suraqah dan kudanya masuk lagi dari ke dalam tanah. Sampai dia hampir tidak bisa bernafas. Tolong Muhammad, aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi Muhammad. Aku rela memenuhi permintaanmu. Ambillah kudaku, ambillah hartaku Muhammad. Jadi yang soleh-solehah, Nabi Muhammad adalah teladan terbaik kita. Beliau tahu pengen ditangkap sama Suraqah. Apakah beliau berkata kasar? Tidak. Bahkan beliau mendoakan yang terbaik. Apakah beliau misuh-misuh? Tentu tidak. Rasulullah tidak pernah berkata kasar, tidak pernah misuh, tidak pernah marah-marah. Maka beliau pun mendekati Suraqah dengan perkataan yang baik. Wahai Suraqah, beliau menasihati Suraqah, kemudian beliau pun juga mendoakan Suraqah agar bisa terbebas dari jebakan tanah. Maka Suraqah pun berkata, ya Rasulullah, aku berjanji akan mengikutimu ya Rasulullah. Aku yakin engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah. Maka adik-adik, Suraqah pun akhirnya bertaubat. Dia tidak jadi menangkap Muhammad. Dia malah pergi dari situ dan Rasulullah meminta kepada Suraqah. Apa yang diminta? Apakah kudanya? Apakah hartanya? Apakah senjata perangnya? Pedangnya? Tombaknya? Tidak. Rasulullah tidak meminta apa-apa dari Suraqah. Beliau hanya meminta agar Suraqah tidak memberitahukan pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Maka Suraqah pun kembali kemana? Ke kota Mekah dan dia berkata, aku tidak pernah bertemu Muhammad. Dia berbohong, tapi kali ini berbohongnya untuk membantu Nabi Allah. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Nabi Muhammad itu beliau walaupun dihina, walaupun diancam dibunuh, beliau berkata kasar apa tidak? Tentu tidak. Beliau malah mendoakan ya. Beliau malah berkata yang baik. Beliau malah mengucapkan kata-kata yang sopan.
Tuh, makanya kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Coba kita panggil si Ale lagi yuk. Ale sini dong. 1, 2, 3. Ale sini dong. Nah, Ale. Ih, keren ceritanya, Kak. Ceritanya seru. Aku mau jadi Surakoh. Kok mau jadi Surakoh gimana? Dapat 100 ekor unta. Yang nggak jadi dapat 100 ekor unta. Surakoh nanti oleh Allah akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya, Kak? Rasulullah mendoakan Surakoh mendapatkan gelang dan mahkota dari Kisra nanti, dari kerajaan yang hebat itu. Oh, iya ya. Iya, kelak ketika Umar bin Khattab memimpin, beliau bisa menaklukkan kerajaan Kisra dan Surakoh diberikan pakaian dan mahkota dari sana. Oh, itu gantinya 100 ekor unta. Iya, karena beliau masuk Kisra makanya Surakoh. Oh, keren ya, Kak. Aku mau mencontoh. Mencontoh siapa? Mencontoh Surakoh apa mencontoh Rasulullah? Ya Rasulullah dong, Kak. Aku mau berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, maka Tidur. ya tidur gimana? Kalau nggak bisa berkata baik, maka diam. Ingat nggak hadisnya tadi? Ah, ingat, Kak. Gimana hadisnya? Falyakul khairan. Oh, makan semut. Makan semut lagi bukan. Auliyasmut. Falyakul khairan. Coba lagi adik-adik. Falyakul khairan. Auliyasmut. Tangannya gerakan ya. Falyakul khairan. Auliyasmut. Berkata yang baik atau diam. Nah, Gitu, Kak. ya gitu dong Ale. Masuk kakak yang kamu tadi malah makan semut. Ya itu maksudnya biar adik ingat semut-semut gitu loh, Kak. Semut ya, makan semut. Tiasmut, diam. Iya itu. Nah, adik-adik yang solihah, sekarang coba kita dengarkan lagu dari si Ale ya. Si Ale mau bernyanyi nih. Aku mau bernyanyi Tentang apa? tentang Nabi Muhammad. Oh iya, adik-adik yang tahu lagunya kita bernyanyi bersama ya tentang Nabi Muhammad. Gimana lagunya Ale? Nabi Muhammad, putra Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabinya manusia di seluruh dunia. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabinya manusia di seluruh dunia. Nabi Muhammad, putra Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabinya manusia di seluruh dunia. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabinya manusia di seluruh dunia. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Masya Allah. Gimana ceritanya adik-adik? Seru kan? Ya seru dong. Seru enggak? Seru nggak? Seru dong. Baik, adik-adik yang solihah, itu tadi cerita tentang Nabi Muhammad yang menjadi contoh kita untuk berkata yang baik. Oh ya adik-adik, ada lagi tuh. Kalau sekarang kita zaman sekarang ini kita kan sering tuh megang handphone ya. Iya Kak, banyak anak-anak yang suka main HP. Banyak yang suka main HP untuk belajar online ya. Tapi juga ada anak-anak yang main HP Untuk apa Kak? main game. Oh, main game. Jangan banyak-banyak ya main game ya. Matanya bisa sakit, otaknya bisa sakit juga. Kenapa Kak? Kok bisa sakit? Karena kena radiasi dari handphone itu. Makanya harus hati-hati. Boleh main HP, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Allah tidak suka yang berlebihan. Nah, adik-adik, kalau main handphone, boleh nggak di kamar mandi? Boleh. Boleh nggak main handphone di kamar mandi? Nggak Nggak boleh ya. Oh Kakak, kemarin aku itu lihat ada anak yang main HP sambil itu Kak. Sambil gimana? Ya itu sambil di kamar mandi dia main game. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Itu tidak sopan namanya. Handphone kan juga ada yang baik-baiknya tuh. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran gimana tuh di handphonenya? Nggak boleh ya. Nggak boleh main handphone di kamar mandi. Terus Kak, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh mengejek teman. Apa lagi? Nggak boleh berkata kasar. Apa lagi? Kamu apalagi coba gantian kamu yang bilangin adik-adik tuh. Contoh dari Rasulullah tuh apa? Contoh dari Rasulullah.
Ya, coba si Ali biar ngomong ya. Ya, contoh dari Rasulullah itu kita harus berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, maka tidur. Tidur lagi, diam. Ya, diam. Bukan tidur ya, diam. Tuh, ini tuh adik-adik tuh. Fal yakul khairon aul yasmut. Berkata yang baik Atau diam. berkata yang baik atau diam. Terus apa lagi Ali? Oh ya Kak, harus sopan. Iya, anak Islam harus mencontoh Rasulullah. Rasulullah adalah manusia paling sopan di dunia. Beliau tidak pernah berkata kasar, beliau tidak pernah membentak-bentak, apalagi sama orang tuanya. Boleh nggak Ale? Ya nggak boleh dong Kak. Masa sama orang tua berkata kasar. Nanti bisa apa? Nanti bisa masuk neraka. Tuh kan bahaya. Makanya sama orang tua harus Harus berani. berani gimana? Harus taat, patuh. Iya maksudnya tuh harus patuh kepada kedua orang tua. Hai adik-adik yang solihah. Itu dia cerita dari Kak Hakim tentang Suraqah bin Malik yang didoakan Rasulullah. Dan juga kisah tentang Rasulullah yang suka berdoa, artinya berkata yang baik. Dan kalian harus mencontoh siapa? Mencontoh Nabi Muhammad. Betul? 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 Betul. Betul nggak? Betul? Betul. Berkata yang baik kali. Iya, betul Kak. Hai adik-adik yang solihah. Demikian kisah dari Kak Hakim dan juga Aku sing aneh. Semoga kisah ini bisa bermanfaat ya. Jadi anak yang sopan. jadi anak yang sopan, Anak yang soleh. anak yang soleh. Anak kucing. Kok anak kucing gimana? Bukan. Oh, anak yang sopan, anak yang soleh, yang apa tadi ya? Yang suka berkata apa? Berkata yang baik. Berkata yang baik. Terus kalau ada temannya yang berkata tidak baik, kita harus apa? Kita harus mengingatkan. Kita harus mengingatkan. Nggak boleh kita cuek ya. Nggak boleh kita diem aja. Ada teman yang salah, kita biarin. Oh, biarin saja. Yang penting bukan aku. Biar dia yang masuk neraka. Hehehe. Boleh nggak, Ali? Ya nggak boleh dong Kak. Kasihan. Kita harus mengingatkan. Gimana mengingatkannya? Re, ojo ngomong kasar, Re. Oleh, Re. Kenapa? Karena itu ngikuti setan, Re. Pengen gak kon setan. Ya nggak pengen. Makanya berkata yang baik, Re. Ya, Re, ya. Makanya berkata yang baik. Demikian adik-adik kisah dari Kak Hakim, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terus apa lagi? Jaga berat badan. Jaga berat badan. Maksudnya apa, Le? Makan yang cukup. Oh, makan yang cukup. Nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Demikian adik-adik, mohon maaf atas kekhilafan. Kita tutup ya. Kita tutup dengan doa. Doa apa? Nanti doanya, nanti. Kita tutup dulu dengan salam. Ya, salam. Salam, salam, salam. Salam-salam gitu yang benar. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kamu yang ngucapin salam, malah kamu yang jawab. Waalaikumsalam, teman-teman. Itu menjawab salam. Kamu ngucapin salam dulu. Kita tutup dengan salam. Ya, kita tutup dengan salam. Salam, 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 salam. Bukan gitu. Maksudnya kita ngucapin salam. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kalau mau jawab. Salam. Ngapain mau jawab? Katanya salam dijawab. Yang menjawab teman-teman. Kamu yang ngucapin. Oh, gitu ya, Kak. Bilang dong dari tadi. Tadi kakak udah bilang. Ya Ale nih. Kakak dulu ya. Assalamualaikum. Lanjutkan. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Masya Allah, Kak Hakim. Boleh untuk Kak Hakim dan Ale, boleh ya foto bareng dulu sama teman-teman? Ya, boleh. Tapi Oh. bayar 1 juta. Bayar 1 juta foto nggak usah bayar. Kamu ada. Foto ini, foto. Dik, kudungmu mana? Loh. Ayo teman-teman, adik-adik boleh dinyalain dulu kameranya. Ayo, Nyalain mana dulu Dik? kameranya. Kita berfoto. Iya, foto bersama sama. aku. Oh, Siapa siapa kamu? itu? Aku Mau sih. pakai sama pula. Ale seneng gak ketemu sama adik-adik di sini?
Aku senang sekali, Kak Indah senang sekali. Adik-adiknya hebat dan keren. Kayak aku. Oh iya, kayak. Tuh. Oke. Sudah siap? Siap ya? Gila. Foto. 1, 2, 3, Ali. 1, 2, Ya, gini. 3. Lagi ya. Lihat ini. 1, 2, 3. Satu kali lagi, Ali. Satu kali lagi ya. Boleh ya, Ali ya? Boleh ya? Oke, boleh. Jempolnya diangkat semua. Tangan di atas. Sini. Satu. Diam, Ayo, nggak boleh Ali. bergerak. Tuh. Adik-adik yang di offline juga boleh ikut loh. Tangannya diangkat. Ya, gitu. jempolnya Diam, diangkat. gitu aja. 1, 2, 3. Senyum. Oke, udah Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Hakim. Terima Iya, kasih. sama-sama. Oke. Nah, untuk selanjutnya gimana nih? Adik-adik senang nggak? Senang. Senang? Mana nih suaranya? Boleh